Ya, di bagian yang kedua itu tentang pengelompokan akuntansi, di mana di sini dibagi akuntansi itu ke dalam dua sektor. Yang pertama sektor mikro yang cakupannya lebih sempit, dan yang kedua sektor makro di mana cakupan untuk akuntansinya lebih luas. Untuk akuntansi sektor mikro contohnya ada apa saja? Ada akuntansi bisnis dan ada akuntansi organisasi nirlaba. Perbedaan antara kedua akuntansi ini, yang pertama, jika akuntansi bisnis itu tujuan utamanya pasti dalam perolehan laba tanpa memperhatikan kebermanfaatannya. Contohnya ada UMKM, lalu ada perseroan terbatas, ada badan apa sih namanya, firma, ada juga badan usaha yang perseorangan di mana mereka melakukan penjualan produksi yang tujuan akhirnya memperoleh laba. Tapi kalau akuntansi organisasi nirlaba, tujuan akhir atau output dari transaksi yang mereka lakukan bukan dari pencapaian dan besaran labanya, tapi dari kebermanfaatan dari adanya organisasi mereka. Contohnya apa? Yayasan, itu kan itu dia mensejahterakan masyarakat, lalu ada pendidikan sekolah, dia kan untuk mencerdaskan bangsa ya. Lalu apa sih namanya, organisasi pemerintah itu lebih ke manfaat bukan ke laba. Lalu di akuntansi bisnis itu berkaitan dan cakupannya ada apa sih di akuntansinya? Yang pertama ada akuntansi keuangan. Kalau dilihat dari alur proses bisnisnya, si akuntansi keuangan itu nantinya itu fokusnya ke pembuatan laporan keuangan dari mulai dia memperoleh bukti transaksi, lalu dibuat curang umum sampai terbuatlah laporan keuangan, itu adanya di bidang akuntansi keuangan. Tetapi kalau akuntansi manajemen itu nantinya itu fokusnya ke bagaimana pengelolaan dana yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan. Contohnya apa? Contohnya di sini si PTA itu memiliki dana 1M. Lalu PTA tersebut bertujuannya ini gimana caranya ya supaya si dana ini bisa menghasilkan laba 50%. Sedangkan pendapatan yang dimiliki yang harus diperoleh oleh perusahaan tersebut minimal 1,5. Karena jika pendapatannya 1,5 pendapatannya minimal 2,5, karena jika pendapatannya 2,5 dikurangi dengan beban-bebannya 1M, itu kan labanya itu laba bersihnya 5M, 50% kan ya. Nah, ilustrasinya si PTA tersebut bergerak di bidang produksi sepatu. Nah, kan kita sebagai akuntan, kita harus mengolah dan menentukan bagaimana caranya dana yang dimiliki oleh perusahaan yang 1M tersebut itu mampu menghasilkan pendapatan seharga 2,5M. Itu kan mulai dari si kita tuh harus menentukan nih pengguna dana yang ada 1,5M itu digunakan dialokasikan untuk apa aja. Nah, dalam memproduksi satu sepatu itu kan butuh biaya-biaya ya, kayak biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ada juga biaya overhead yang berkaitan dengan mesin. Nah, semua biaya tersebut itu harus tercukupi dengan dana yang ada sebesar 1M. Lalu dalam menentukan harga pokok penjualan itu kan bukan di bagian bidang akuntansi keuangan, tapi di bagian akuntansi manajemen, seperti dari jumlah total bahan bakunya berapa, total biaya apalagi biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja dan biaya overhead itu harus di bawah 1M. Sedangkan yang lainnya ada biaya-biaya yang lain seperti biaya operasional. Nah, dalam penentuan harga jual itu yang menentukan bukan di bidang akuntansi keuangan, tapi di akuntansi manajemen. Itu kan perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan memang melaporkan kondisi keuangan dari mulai transaksi sampai ke pembuatan laporan keuangannya, tapi kalau akuntansi manajemen mah kita harus mengelola bagaimana dana yang ada oleh perusahaan tersebut, bagaimana memanajenya supaya sumber yang dimiliki perusahaan tersebut mampu mencapai tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada akuntansi pajak. Kalau akuntansi pajak ini berkaitan dengan
kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara yang nantinya dana tersebut akan digunakan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, aturan-aturan pajak yang diterapkan oleh pemerintah itu kan banyak ya, sehingga fokusnya di sini sehingga di akuntansi bisnis ini terpecah lagi nih, ada yang fokus ke akuntansi pajak. Sehingga nanti pada saat kerja pun ada yang di bidang akuntansinya, ada yang di bidang pelaporan keuangannya, ada yang di bagian penentuan harga jual, penentuan harga pokoknya, pengelolaan beban-bebannya di akuntansi manajemen, ada juga yang di bagian akuntansi pajak. Lalu yang terakhir ada akuntansi biaya. Nah, untuk akuntansi biaya ini di bawah dari akuntansi manajemen. Kalau sepertinya akuntansi manajemen itu secara umum, lalu di akuntansi manajemen itu kita harus mampu mengetahui berapa sih tingkat likuiditas suatu perusahaan, bagaimana sih rasio lancar suatu perusahaan, itu adanya di akuntansi manajemen. Tapi ada di akuntansi biaya itu kita hanya merinci biaya pokoknya berapa, biaya bahan bakunya berapa saja, ada rincian bahan bakunya ada apa, nominalnya berapa, itu di akuntansi biaya. Lalu tenaga kerjanya ada yang tenaga kerja langsung, ada yang tidak langsung, itu harganya berapa per jamnya, itu kan adanya di akuntansi biaya. Tapi dalam pengambilan keputusannya itu bukan di akuntansi biaya, tapi di akuntansi manajemen. Yang kedua ada akuntansi organisasi nirlaba. Tadi ya, untuk capaiannya itu bukan ke laba tapi ke manfaat, seperti yang bidang pemerintah. Nah, yayasan, karena di sini tujuannya juga berbeda, maka standar yang digunakan antara akuntansi bisnis dengan akuntansi organisasi nirlaba pun berbeda juga. Lalu yang sektor yang kedua itu sektor makro. Yang pertama ada akuntansi pemerintahan dan yang kedua akuntansi pendapatan nasional ya. Maaf, pada tadi akuntansi yang sektor pemerintahan maksudnya ke sektor makro, betul. Dan ada akuntansi lingkungan. Kalau yang pertama akuntansi pemerintahan itu kan cakupannya lebih luas ya. Kalau tadi nirlaba mah yayasan kan kecil, yayasan kan ada yayasan panti Taman Yauma atau Jatim dan Duafa, atau yayasan Aljabe, itu kan masing-masing punya yayasan. Setiap masyarakat boleh mengajukan yayasan. Tapi kalau pemerintahan itu kan luas ya. Ada pemerintahan pusat, daerah, terus ke bawahnya lagi ada kota, dan ada desa. Itu kan karena luas maka masuk ke makro. Lalu ada akuntansi pendapatan nasional, khusus untuk pengelolaan pendapatan yang diperoleh oleh negara, baik itu yang bersumber dari nasional ataupun daerah. Tapi kalau yang berhubungan dengan nasional berarti kan yang bekerjanya di bagian pusat. Lalu yang ketiga ada akuntansi lingkungan. Nah, di sini akuntansi lingkungan kenapa? Karena selain kita bekerja di perusahaan untuk meroleh laba, kita juga harus memperhatikan lingkungan kita, karena mereka pun akan terdampak dari adanya aktivitas yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya di perusahaan kan otomatis dengan adanya perusahaan, aktivitas tersebut pasti akan berdampak ke lingkungan. Contohnya perusahaan tahu yang ada di Sumedang. Nah, kalau si tempat usahanya itu di produksi tahu, lalu kebetulan tempatnya itu berdekatan dengan sungai, biasanya si perusahaan langsung membuang limbah dari produksi tahu tersebut keluar dong. Kalau sepertinya si perusahaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab sosial, maka si limbah dari produksi tahu akan langsung dibuang ke sungai. Sedangkan sungai itu kan sumber air ya untuk daerah-daerah setelah yang dialirinya, yang dilewatinya. Nah, kalau seperti yang tidak ada tanggung jawab sosial dan hal tersebut tidak diatur di akuntansi lingkungan, maka si perusahaan akan bebas melakukan apa saja tanpa memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut. Maka diperlukanlah nih akuntansi lingkungan. Maka di sini akuntansi lingkungan maksudnya ke akuntansi sektor makro.